Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam, surga adalah tempat terindah dan menjadi tujuan akhir kehidupan bagi manusia yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan surga hanya untuk orang-orang terpilih yang berhasil memperoleh amal kebaikan selama hidup di dunia. Seseorang yang telah masuk surga, maka ia akan kekal abadi di dalamnya dan mendapatkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam dengan 8 sifat. 4 di antaranya adalah sifat-sifat penghuni surga, yaitu wajah yang ramah, lidah yang fasih, hati yang bertakwa, dan tangan yang dermawan. Sedangkan 4 yang lainnya adalah sifat-sifat penghuni neraka, yaitu wajah yang masam, lidah yang kotor, hati yang keras, dan tangan yang pelit. Kitab Duratun Nasihin. Allah juga telah menjelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum illal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, yang artinya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah telah menciptakan surga dan juga neraka bagi umat manusia. Adapun surga itu sendiri diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan taat akan perintahnya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata ada berbagai macam atau tingkatan dari surga dan neraka itu sendiri, dan di setiap tingkatannya diisi dengan penghuni dari golongan tertentu. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan ada 8 jenis surga dengan masing-masing penghuninya. Yang pertama adalah Jannatul Khuldi. Surga ini adalah hadiah Allah untuk umatnya yang selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Dalam Al-Quran, nama surga ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 15. Qul azalika khairun am jannatul khuldi allati u'idal muttaqun kanat lahum jazaa'a wa masira. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Kemudian yang kedua ada surga Darussalam. Surga ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 127. Surga ini diperuntukkan bagi hamba Allah yang istiqomah, selalu mengamalkan ayat-ayat Allah serta beramal soleh. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai atau surga di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka karena apa amal kebajikan yang mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga ada surga Darul Muqamah. Surga ini disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 35. Penghuni surga ini adalah para ahli syukur, di mana di dalamnya mereka tidak pernah capek dan letih. Alazi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha luqub. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal atau surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Kemudian ada surga yang keempat, namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ini menjadi tempat bagi mereka yang bertakwa, beramal soleh, dapat menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Tuhan. Surga ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 15 yang berbunyi Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Lalu surga yang kelima ada Jannatu Aden. Surga ini diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, sabar, bersedekah dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Surga ini disebutkan dalam Quran surat As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Jika kamu beriman dan berjihad, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Lalu yang keenam ada surga yang namanya Jannatun Naim. Surga ini disebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-8. Mereka yang tinggal di dalamnya adalah muslim yang bertakwa dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, baginya surga-surga yang penuh kenikmatan. Lalu yang ketujuh ada surga Al-Maqamul Amin. Surga yang disebutkan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 51 ini diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Lalu yang kedelapan ada surga Firdaus. Ini adalah surga yang memiliki posisi tertinggi dan diperuntukkan bagi mereka yang beriman, memelihara amanah beserta janjinya dan selalu menjaga sholatnya dengan sempurna. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Innalladzina amanu wa amilus solihati
kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di samping berbagai macam jenis surga, maka juga terdapat berbagai tingkatan neraka yang diterangkan di dalam Al-Quran, yang diperuntukkan untuk mereka yang ingkar dan tidak beriman. Yang pertama adalah neraka jahanam. Neraka ini adalah neraka tingkat pertama yang diisi oleh mereka yang senang melakukan dosa dan tidak mau bertobat terhadap dosa-dosanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 43 dan ayat 44, wa inna jahannama lamau'ituhum ajmain. Sesungguhnya neraka jahanam benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semua. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Ia jahanam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Lalu yang kedua ada neraka sa'ir. Neraka ini digambarkan di dalam Quran surat Al-Mulk. Ini adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan, dan setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Para penghuninya pun akan menjawab, benar ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala ini. Di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 5 dijelaskan bahwa penghuni neraka ini adalah orang-orang yang mendustakan pembawa kebenaran. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa atatna lahum azabas sa'ir. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan, dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka sa'ir yang menyalanya. Lalu yang ketiga ada neraka hutomah. Tingkatan neraka ini akan diisi oleh manusia-manusia yang sering melakukan hal yang sedang tren saat ini, yaitu ghibah. Untuk mereka yang suka bergosip, memberitakan sesuatu yang tidak benar serta mengumpat, maka akan merasakan api neraka yang sangat panas di neraka hutomah. Selain itu, orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia pun akan menjadi calon penghuni hutomah. Neraka hutomah dibahas dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malau akhladah wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah, yang artinya celakalah setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kemudian, tahukah kamu apakah neraka hutomah? Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan. Lalu yang keempat ada neraka Lazo. Ini adalah neraka yang dihuni oleh iblis, setan atau jin kafir, manusia yang terbujuk rayuan setan dan orang majusi atau penyembah api. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, Lazo sendiri memiliki arti menyala-nyala. Neraka ini juga dikhususkan untuk manusia yang mendustakan Al-Quran. Ketika ketamakan dan terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi menguasai hati, maka orang-orang seperti ini juga akan ditempatkan di neraka Lazo.
Neraka Lazza ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 hingga ayat 18. Kalla innaha lazza, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia neraka itu adalah api yang bergejolak. Naza'ata lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'uman adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang berpaling dan menjauh dari agama. Wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Lazza juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Lail ayat 14 hingga ayat 16. Fa'anzartukum naron talazza, aku memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Alazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Yang kelima ada neraka Sakor. Neraka ini akan dihuni oleh manusia yang tidak sholat, tidak menyantuni orang miskin, dan sering membicarakan hal yang batil. Hal tersebut dibahas di surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai ayat 46. Masalakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Kemudian yang keenam ada neraka yang namanya neraka Jahim. Jahim akan diisi oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dan melemahkan kemauan untuk beriman. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 91 dan 92 dikatakan bahwa neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat. Wa burizzatil jahimu lil ghawin, neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Wa qila lahum ainnama kuntum ta'budun, dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang selalu kamu sembah. Lalu yang ketujuh ada neraka Hawiyah. Sudah dijelaskan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini adalah neraka dengan tingkatan yang paling bawah. Disebutkan bahwa orang munafik akan menjadi penghuni dari neraka ini. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasiran. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Pintu-pintu di neraka sendiri pun memang dihuni oleh mereka yang memiliki berbagai macam dosa. Pintu pertama bernama pintu Hawiyah yang dihuni oleh mereka yang munafik. Pintu kedua adalah Jahim, dihuni oleh orang musyrik. Pintu ketiga disebut dengan pintu Sakor, ia dihuni oleh orang yang murtad. Pintu keempat disebut dengan Lazza, dihuni iblis dan para pengikutnya dari kaum Majusi. Pintu kelima disebut dengan Hutomah, yang dihuni kaum Yahudi. Pintu keenam disebut Sa'ir, yang dihuni kaum Nasrani. Kemudian setelah menjelaskan keenam pintu neraka kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun diam. Setelah Rasul bertanya, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh? Malaikat menjawab, wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya. Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya malaikat Jibril pun mau memberikan jawaban. Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tidak sempat bertaubat.
Lalu yang kedelapan, ada neraka Zamharir. Ternyata neraka ini tidak hanya penuh siksaan dari api yang panas, karena ada juga neraka yang memiliki suhu yang luar biasa dinginnya, yaitu neraka Zamharir. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Naba ayat 24 hingga 26. La yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamimau wa ghazaqo, selain air yang mendidih dan nanah. Jaza'au wifaqo, sebagai pembalasan yang setimpal. Pengertian ghazaq adalah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud ghazaq adalah dingin beku dari neraka dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi nama-nama surga dan neraka yang telah dituliskan dan wajib diimani oleh seorang muslim sebagai pengingat kita bahwa di sanalah nanti kita akan menjalani kelanjutan hidup kita setelah di dunia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.